Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang seminar proposal saya, yaitu berjudul tentang penulisan kata sesuai ejaan bahasa Indonesia yang akan saya terapkan melalui di PKKM SPP Kota Malang. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Mujahid dari Prodi Bahasa Indonesia dengan NPM 218100210025. Nah, kali ini pada pertama-tama namanya penulisan kata sesuai ejaan bahasa Indonesia. Itu apa sih? Mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran wajib di sekolah. Nah, sehingga bahasa Indonesia sangat diperlukan dalam setiap pendidikan dan pada pembelajaran itu. Nah, sayangnya dalam bahasa Indonesia ada namanya penulisan kata yang kadang banyak orang salah akan penulisan tersebut. Nah, pada penulisan tersebut ada berbagai macam jenisnya. Yang pertama adalah kata dasar. Nah, kata dasar itu apa sih? Kata dasar adalah kata dasar yang mampu berdiri dan memiliki makna sendiri, yang tidak ada kata imbuhan tambahan di depan atau belakang. Nah, sehingga dasar adalah dasar yang sangat-sangat dasar. Nah, lalu yang kedua adalah kata berimbuhan. Nah, merupakan kata dasar yang diikuti dengan imbuhan awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran tersebut. Lalu yang ketiga adalah bentuk ulang. Bentuk ulang yang ditulis dengan menggunakan tanda hubung minus di antara tulisan seperti anak-anak, lauk pauk, hati-hati, mondar mandir, sayur mayur. Nah, yang keempat adalah gabungan kata, yaitu dua kata yang digabung dan memiliki makna yang berbeda. Contoh penulisan gabungan kata seperti orang tua. Kalau orang itu berbeda, tua itu berbeda maknanya. Tapi jika digabung dengan kata orang tua, itu berbeda lagi maknanya. Nah, lalu ada duta besar. Duta itu berbeda lagi makna, ada maknanya lagi. Besar juga ada maknanya lagi. Ketika digabungkan menjadi satu, duta besar, itu berbeda lagi maknanya. Lalu yang kelima adalah penunggalan kata. Merupakan pemenggalan kata dasar menjadi suku kata, yaitu ketika, pandai, mewah. Itu dipenggal. Kata depan, di, ke, dari merupakan kata imbuhan yang ditulis terpisah dari kata selanjutnya, seperti di mana, ke mana, dari mana. Lalu yang ketujuh adalah partikel, terdiri dari lah, kah, tah. Itu serangkai dengan kata sebelumnya, yaitu bacalah, makanlah, lalu siapakah. Lalu yang ke-8 adalah siapakah dan akronim. Singkatan dari yaitu nama orang, gelar, sapaan, jabatan atau pangkat penulisannya diikuti dengan tanda baca. Nah, lalu yaitu setelah itu adalah dalam saya adalah dalam karya sastranya. Kenapa di penulisan ini kita melihat karya sastranya, kita ambil data-datanya. Nah, sastra merupakan bagian dari budaya masyarakat Indonesia yang lahir dari hasil pemikiran manusia yang terdahulu. Secara etimologi, karya sastra berasal dari bahasa Sanskerta yaitu sastra, yang terdiri dari dua kata yaitu awalan sa dan akhiran tra. Sehingga sastra dijadikan sebagai alat atau sarana seseorang untuk menuangkan ide-ide dia yang ada di pikirannya ke dalam sebuah karya tulis. Nah, dalam karya sastra terbagi menjadi berbagai macam juga. Contohnya satu, puisi lama. Puisi lama merupakan karya sastra yang berupa puisi dan memiliki aturan-aturan di dalamnya seperti jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu baris, persajakan atau rima, banyak suku kata dan irama. Nah, contoh-contoh karya sastra lama itu apa aja sih? Satu, mantra. Mantra termasuk karya puisi lama. Lalu bidal yang merupakan jenis puisi bebas yang mengandung nasihat, peringatan atau sindiran. Yang ketiga adalah pantun. Yang keenam, yang keempat adalah karimah. Yang kelima adalah talibun. Nah, yang keenam adalah seloka, gurindam dan syair. Lalu setelah puisi lama ada namanya prosa lama. Prosa lama itu apa sih? Merupakan karya sastra daerah yang sama sekali belum terpengaruh oleh budaya barat atau asing. Karya prosa atau sastra memiliki beberapa jenis, antara lain yaitu satu, dongeng, dua, hikayat, ketiga, cerita berbingkai, lalu dengan
silsilah. Karya sastra modern merupakan karya yang ditulis bebas tanpa terikat dengan ketentuan seperti karya sastra lama. Lalu penerapan, bagaimana kita menerapkan penulisan kata-kata dalam menegakkan kreativitas di menulis karya sastra. Nah, pada tahap penerapan penulisan kata yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau EBI pada mata pelajaran bahasa Indonesia dalam meningkatkan kemampuan dan kreativitas menulis karya pada peserta didik, berikutlah langkah-langkah yang akan saya berikan. Yang pertama, penjelasan penulisan kata sesuai ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua adalah penjelasan karya sastra. Yang ketiga, mengamati secara detail sebuah karya sastra. Yang keempat, cara pembuatan karya sastra. Lalu tekniknya. Lalu saya melatihnya. Sekian dari saya. Apabila mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.